Cerita dimulai ketika seorang perjaka sedang berlari dan meminta pertolongan di tengah kota yang hancur. Namun tiba-tiba, dia dihadang oleh para monster yang bersiap menyerangnya. Seorang perjaka itu menangis karena berpisah dengan anak dan istrinya. Berarti dia sudah tidak perjaka, bos. Saat pemuda itu dikepung dan merasa pasrah akan meninggoy, tiba-tiba muncul cahaya dari langit dan membasmi para monster. Pemuda itu bertanya, "Tanya siapa kau?" sambil menangis. Dan pemuda itu pun tak lama kemudian tak sadarkan diri. Kemudian datanglah seorang lagi bertanya kepada Jin, "Kenapa kau telat?" Yah, pria ini bernama Jin, dan yang bertanya adalah Kagura. Kagura mengatakan bahwa pria tadi mungkin adalah survivor terakhir, dan menyuruh Jin untuk menyerah. Era manusia telah berakhir, monster mutasi telah lahir, bernama koruptor seperti di negara antah berantah. Dia menjadi ancaman para manusia, bahkan tidak bisa dimusnahkan oleh nuklir. Namun, manusia tidak menyerah. Mereka melakukan eksperimen kepada pemuda perjaka asli dan berhasil, namun mereka terlambat. Jin mengatakan selalu ada yang pantas untuk diselamatkan. Mereka berdua mulai berdebat dan Jin yakin di masa depan ada yang bisa diselamatkan. Jin menegaskan bahwa ini adalah ulah para monster koruptor dan dia yakin dunia akan bangkit kembali. Kagura berkata berhenti bermimpi. Jin pun pergi menjawab no problemo sambil tersenyum mengatakan bahwa tidak masalah jika hal itu adalah kemungkinan yang kecil, dan ternyata Jin mulai diawetkan. Dia percaya bahwa ada kesempatan untuk menyelamatkan yang ada di masa depan. Dia pun turu untuk waktu yang sangat lama, yakni 10.000 tahun untuk turu. Waktu pun berjalan, dan berjalan terus sampai akhirnya kita perlihatkan seorang cewek muda berlari. Dan bersama teman-temannya mungkin mereka berlari menuju ke suatu tempat, namun teman satunya mengeluh terus seperti sifat Madesu karena dikejar monster. Cewek itu pun tetap yakin, dan pada akhirnya mereka tiba di ujung tanduk dan membuka pintu. Mereka pun masuk dan ternyata itu adalah jalan buntu. Monster itu pun mengepung mereka. Mereka pun meminta pertolongan dengan menyebut Guardian God. Dan situlah letak asiknya. Cahaya hijau muncul menyerang monster itu. Mereka bertiga kaget dan melihat orang mendekati mereka. Dan ternyata dia adalah Jin yang bangun dari turu 10.000 tahun. Kemudian Jin pun memeriksa sesuatu, menatap layar dan memikirkan bahwa komputer telah korup, namun bersyukur tempat ini tidak hancur sambil melihat cube peninggalan Kagura. Dan dia datangi oleh ketiga remaja tadi. Mereka terkejut melihat Jin. Dia pun bergegas langsung memakai pakaian dinasnya. Mereka keluar bersama, dan Jin merasa sedikit terkejut karena melihat dunia setelah turu 100 juta tahun. Jin pun berpikir apakah ada manusia, tapi harusnya manusia sudah berevolusi. Jin pun memperkenalkan dirinya. Cewek ini bernama Hakama, sebelah kiri Danpo dan kanan Sandi. Tapi pada saat itu Hakama mengajak Jin ke suatu tempat. Ternyata dia meminta tolong agar Jin memberantas para koruptor, apalagi yang asetnya tidak disita. Sampai detik ini, mereka melihat desa terbakar. Jin berpikir ada yang aneh, kenapa ada barikade kayu. Mereka berdua berlari, Jin mengikuti mereka, dan melihat di depannya ada seekor koruptor menyerang penduduk Konoha. Ternyata, dia adalah nenek dari Hakama. Hakama pun mulai marah dan tidak akan lari. Jin pun mulai beraksi menyerang dan menyelamatkan nenek Hakama. Setelah itu Haka mulai maju menyiapkan serangannya dan berhasil mengalahkan koruptor tersebut. Dan nenek pun selamat dengan aman. Jin berpikir, apa serangan Hakama menggunakan nanomesin? Tapi itu hanya bisa dikontrol oleh orang yang cocok. Jin bertanya siapa yang bisa menggunakan kekuatan itu. Ternyata disebut Divine Power. Namun sang nenek menjelaskan bahwa desa ini sudah tamat karena koruptor tadi adalah larva bayi. Tubuh utama mereka dan lainnya akan menyerang dengan jumlah sangat banyak. Dan saat itu muncullah seseorang, jangan remehkan kami katanya. Kita sebut saja si rambut biru. Dan satunya lagi adalah ayah Hakama. Nenek itu pun mengatakan dari mana Hakama. Hakama pun berkata dia menuju ke tempat terlarang untuk bertemu dewa. Tapi nenek itu kaget karena Jin tidak terlihat kuat seperti dewa. Saat itu si rambut biru meremehkan Jin, katanya spesies rendahan menjadai Guardian God.
Hakama meyakinkan bahwa Jin adalah Guardian God. Rambut biru terus meremehkan Jin karena tidak seperti Guardian God, bahkan dia tidak mempunyai ciri seperti mereka. Dia pun menyombongkan diri. Rambut biru pun memperingati Jin, atau lebih tepatnya mengancam agar Jin pergi jauh dari desa ini. Jin pun tidak peduli dan jalan saja. Dan rambut biru berniat untuk menghabisi para larva koruptor. Dan nenek Hakama meminta Jin untuk membawa anak-anak ke suatu tempat karena dirinya akan ikut bersama rambut biru. Namun Jin menolak dan berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan orang lain merendahkannya dan mati begitu saja. Kita pun pindah ke tempat monster berada yang ada di sebuah danau. Si rambut biru pun langsung menggunakan Chidori untuk menyerang. Sang monster pun mulai serius dan mereka saling maju satu sama lain. Dan datanglah bayi koruptor. Namun rambut biru menyerangnya dengan mudah seperti para jaksa menghukum masyarakat. Rambut biru merasa di atas angin. Dia membabat habis monster itu dan merasa akan senang. Namun ternyata luka yang dia buat mulai regenerasi. Dia kaget dan monster itu mulai menyerangnya dan dia hanya diam terkejut di tempat. Dan pada saat itu Jin menahan serangan koruptor. Rambut biru kaget pastinya, namun koruptor tidak memberi waktu mereka untuk bermesraan. Koruptor maju dan Jin menyerang dengan sangat mudah, hingga membuat rambut biru terkejut kedua kalinya. Dan datanglah yang lainnya. Nenek Hakama pun terkejut melihatnya. Jin dan rambut biru sedang melawan koruptor. Namun Jin berpikir akan sulit jika seperti ini. Dia memerintahkan untuk mundur dan Jin menggendong rambut biru pindah tempat dari situ. Jin menjelaskan bahwa monster koruptor bisa menyembuhkan diri setelah rambut biru menyerang. Jadi kau harus menggunakan nanomesin, kata Jin. Disinilah rambut biru mulai bertanya, apakah Jin adalah seorang dewa? Jin pun berkata, aku tidak ingat menjadi dewa. Dan ini adalah masalah desamu kan? Tapi sebenarnya ini adalah masalahku, kata Jin. Koruptor pun mulai menyerang Jin dan mereka mulai bertarung satu sama lain. Rambut biru berkata bahwa monster koruptor lahir karena kebodohan kami. Mungkin karena mereka memilih dengan iming duit 50.000. Tapi hasilnya omon-omon. Jin pun mulai mengeluarkan Chidori dan berkata bahwa aku akan mengakuinya karena telah turu selama 100 juta tahun. Rambut biru berkata dan tidak mengerti apa yang Jin katakan. Jin menjelaskan bahwa dia adalah ciptaan manusia yang sudah menjalani kehidupan perang dan tragedi berat. Bahkan dia adalah manusia terakhir ciptaan mereka. Jin menembakkan laser biru ke arah monster koruptor sehingga cahaya ilahi menutupi tempat itu. Dan yang lainnya sangat terkejut melihat kejadian seperti itu, berbeda dengan Hakama yang terlihat begitu senang. Sampai serangan Jin bisa terlihat dari atas angkasa. Sang koruptor pun tereksekusi, sedangkan rambut biru terkejut hingga jatuh tak percaya. Kita pun pindah scene dan diperlihatkan seorang cewek kacamat sedang mengawasi kejadian itu. Dia penasaran dengan Jin dan ingin mencari informasi tentang Jin. Dia kemudian bergegas akan kembali ke ibu kota dan kembali melaporkan kepada ketua guild. Dan malam pun tiba ketika Jin membuka pesan terakhir dari Kagura, teman baiknya sekaligus yang menciptakannya. Namun Kagura sudah memastikan bahwa ketika Jin membuka pesan ini dia telah meninggoy dan memberi pesan bahwa ada masalah. Walaupun Jin sudah bangun di masa depan, bahwa para koruptor tidak akan punah. Jin terkejut, dan sinilah letak kegaduhannya. Ternyata, Kagura melakukan penelitian dan tidur. Panjang juga seperti Jin, namun hanya 1000 tahun. Kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Dia tidur untuk memantau perubahan dunia. Dia mengatakan, saat lingkungan bumi pulih populasi koruptor menurun, tapi para koruptor mulai berevolusi seiring berjalannya waktu, dan akan menjadi ancaman besar. Lalu aku mencoba melahirkan beberapa spesies yang mungkin bisa melawan koruptor, dan tentunya aku meninggalkan beberapa kekuatan untukmu. Jin pun mengambil cairan nanomesin yang ditinggalkan Kagura dan mulai memasukkan ke tubuhnya. Alhasil tubuhnya akan menjadi 100% cocok dengan nanomesin. Bahkan Jin bisa mengeluarkan benda apapun hasil dari nanomesin tersebut. Tapi Kagura ternyata meninggalkan beberapa kekuatan di berbagai wilayah dunia agar Jin dapat menjelajahi dunia. Dan saat pesan itu akan berakhir,
Ternyata, Kagura menjadi tua, dan Hakama pun datang untuk membawa Jin kembali ke desa karena masyarakat Konoha sudah menantikan kehadirannya. Namun pada saat itu, Jin melihat kunci yang dipakai Hakama untuk membuka laboratorium. Jin pun menanyakan dari mana Hakama mendapatkan kunci itu. Hakama berkata bahwa ini adalah jimat turun-temurun dari sukunya yang dipercaya Dewa Pelindung akan menyelamatkan mereka jika ada masalah besar. Dan akhirnya Jin pun tiba di dalam desa dan terlihat ada beberapa orang yang masih meremehkan dia karena dianggap spesies rendah. Namun datanglah rambut biru dan mengatakan dengan tegas, "Kalian sibuk kabur, jadi tidak akan pernah tahu. Jin dan yang lainnya hanya melihatnya saja." Saat itu, Nenek Hakama menemui Jin dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan desanya. Ayah Hakama ini membalas kebaikan Jin Arena tindakannya. Namun Jin tidak mau, dan jika tetap bersikeras, maka Jin hanya ingin informasi tentang situasi dunia ini. Dan Nenek Hakama memberikan saran agar Jin pergi ke ibu kota, tempat sang raja memerintahkan negara ini, tapi Jin tidak tahu jalannya. Dan Nenek Hakama memerintahkan Hakama menemani Jin, karena dia juga akan sekolah di sana untuk berlatih teknik Holy Water. Dan muncullah rambut biru yang ingin memanju Jin ke ibu kota karena dia akan menjadi Holy Knight. Jin pun penasaran apa yang dikatakan oleh rambut biru tentang Holy Knight. Walaupun rambut biru takkan bisa masuk karena bodoh. Kemudian kita ke tempat wanita berkacamata yang melaporkan kepada ketuanya karena telah melihat Jin mengalahkan koruptor. Dan tiba-tiba, koruptor datang di belakang wanita itu. Sontak ketua langsung membabat habis koruptor itu karena memang pantas untuk meninggoy. Dan ketua berkata bahwa dirinya tertarik dan ingin bertemu dengan orang itu. Dan pada pagi harinya, Jin pun bangun dari mimpi basahnya dan berpikir bahwa Kagura bisa menikmati masa depan ini. Kemudian, Jin sudah siap-siap berpamitan dan ayah Hakima meminta agar tolong jaga baik-baik anak perempuan saya. Karena masih perawan, mereka pun berpamitan dan pergi menuju ibu kota. Berjam-jam mereka jalan kaki, melewati banyak tempat, dan akhirnya malam pun tiba. Dan aku tahu isi pikiran kalian. Yah, kalian benar saatnya makan malam. Hakama mengatakan bahwa butuh 4 hari untuk tiba di ibu kota. Dan Jin pun masih berpikir bahwa ada sesuatu dan ada yang terjadi pada perubahan di zaman ini. Mereka pun berbicara lebar seperti para emak-emak sedang arisan. Dan muncullah seseorang memakai kudanya. Ternyata dia adalah sang kapten Holy Knight yang bernama Ergus Weton. Bersama pasukan kecilnya yang mencari Jin, Jin pun hanya merespon datar sambil berkata jadi ini Holy Knight, dan seorang betina marah dengan situasi tersebut dan memaksa Jin untuk bersikap sopan dan berdiri. Akhirnya sang kapten turun dari kuda dan menuju Jin untuk berbicara. Argus bertanya kepada Jin, dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Hakama pun cepat tanggap dia menjawab dari desa Kodama dan ingin ke ibu kota Jakarta mencari nafkah. Dan lagi-lagi seorang betina turun karena yakin bahwa tidak ada data tentang Jin, dan itu adalah suatu kesalahan. Jin pun terkejut karena mereka mempunyai catatan kelahiran seperti anggota sensus. Sang kapten pun menyuruh jangan gegabah karena anak itu memang berasal dari Kodama dan buktinya adalah pakaiannya yang khas yang terjual di ibu kota dengan harga yang sangat tinggi. Namun sang kapten mencoba mengancam Jin dan menghunus pedangnya dan berkata, tidak ada pakaian seperti itu di sini. Dan dari mana asal negara Anda? Sang kapten mengira Jin adalah bandit yang memanfaatkan Hakama untuk melakukan tindakan ilegal. Dan Hakama pun kaget, karena kami bukan bandit. Hakama pun emosi dan mengeluarkan kekuatannya dan tiba-tiba kekuatannya disegel sementara oleh Holy Knight. Dan Argus mengancam langsung berkata tegas bahwa dia akan memotong Jin dengan cepat. Di sini Argus seperti punya pemikiran lain. Dan Jin pun berkata bahwa dirinya berasal dari desa Kodama. Argus pun menyimpan pedangnya dan Hakama mengatakan bahwa Jin adalah dewa pelindung kami di desa Kodama. Argus pun menaiki kuda dan meminta maaf karena lancang walaupun sang betina malah emosi. Dan mereka pun pergi meninggalkan Jin dan Hakama di tempat. Dalam perjalanan,
Sang betina itu marah karena Argus membiarkan melepaskan mereka begitu saja. Tapi sang kapten memberitahukan bahwa Jin telah bereaksi selama dia diancam Argus sebanyak 3 kali, dan betina yang bernama Ria berkata, "Apakah kau sudah mengaktifkan Holy Power, Kapten?" Saat Argus berkata, "Tidak bisa menggunakannya," sang betina emosi sangat kaget. Ria pun juga sama, tidak bisa menggunakan kekuatannya. Itu artinya kita tidak sepadan, dan yang bisa setara dengannya adalah kapten utama kita. Sang betina kesal karena menyadarinya bahwa dia benar-benar lemah karena tidak menyadari apapun. Dan mereka sudah tahu bahwa Jin mempunyai kekuatan besar, dan mungkin dialah yang melawan para koruptor di desa Kodama. Dan Argus berharap suatu hari nanti Jin bisa menjadi sekutunya. Dan pada pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan dan Hakama menjelaskan bahwa sangat susah untuk menjadi Holy Knight dan tadi malam adalah salah satu Holy Knight terbaik yang kita temui. Jin pun kepikiran tentang spesies karena kejadian tadi malam. Hakama pun menjelaskan ada beberapa spesies di sini dan ada beberapa spesies yang hanya diam di tempat terbatas. Jadi tubuh mereka menyesuaikan tempat mereka. Jin pun berpikir bahwa ada survivor 100 juta tahun yang lalu, dan mereka adalah sumber evolusi umat manusia, dan yang tidak berubah disebut spesies rendahan. Mereka pun asyik berbicara, sampai mereka menemukan seseorang yang terlihat lemah dan tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Namun, mereka sangat terkejut ketika mendekatinya dan melihat telinga orang itu dan mirip seperti jin atau manusia. Mereka pun mencoba menolong cewek itu agar bisa sadar kembali dari kejamnya dunia, karena yang kaya semakin kaya. Saat akan mengobatinya tiba-tiba, cewek itu menyergap Hakama dan mengancam akan menyerangnya. Dan kawan-kawannya pun mulai bermunculan untuk mengepung Jin dan akan memerasnya. Hakama terbawa emosi dan akan mengeluarkan kekuatannya. Namun, Jin berteriak agar tidak menggunakannya untuk melukai orang. Sang bandit pun senang melihat hal itu. Jin pun ditendang, namun dia tidak melawan, entah apa alasannya. Dan bandit itu pun mencoba membuat Hakama pingsan dengan kekuatannya. Selang beberapa saat setelah kejadian itu, Hakama pun terbangun dan melihat Jin di sampingnya. Jin pun menjelaskan bahwa sekarang mereka ada di tempat para bandit dan banyak orang yang mereka kumpulkan untuk menjadi budak ilegal. Dan Hakama pun berkata, kenapa Jin tidak melawan? Padahal dia bisa menang dengan mudah. Saat mau menjawab, tiba-tiba cewek tadi mendekat untuk memberi mereka makanan. Pada saat itulah, Jin berdiri dan merusah penjara itu dengan tangan. Kosong. Cewek itu sangat kaget dan Jin bertanya, di mana mereka menyembunyikan seseorang yang kau cintai? Jin tahu bahwa cewek ini dimanfaatkan para bandit dan cewek itu mengaku bahwa adik laki-lakinya dibawa oleh para bandit dan parahnya orang tuanya dibabat habis oleh para bandit. Jadi dia sangat kacau karena berpisah dari adiknya yang masih hidup. Saat ini, Jin terlihat sangat marah mendengar hal tersebut dan kita diperlihatkan penjaga yang sedang jadi satpam tiba-tiba terdorong karena Jin mulai menghancurkan pintu itu untuk beraksi. Jin pun mulai bersih-bersih menghabisi para bandit itu dengan sangat mudah seperti memakai mama lemon. Dari ruangan Hakama terdengar suara sakaratul maut para bandit dan cewek itu bertanya, siapa pria yang kau bawa itu? Hakama menjawab bahwa dia adalah dewa pelindung dan kita akan baik-baik saja selama ada dia. Baik, mereka pun mulai keluar dari tempat itu sesuai perintah dari Jin. Tapi cewek itu tidak yakin bahwa Jin akan menang melawan bandit tua itu yang mempunyai holy power yang besar. Namun faktanya bandit tua ini merengek ketakutan karena aksi dari Jin. Dia mencoba memberi iming-iming kepada Jin, namun tidak berhasil, dan dia berlari menuju sisi lain dan membuka sebuah pintu. Dan ternyata ada monster yang siap keluar dari pintu itu.
dan itu adalah seekor koruptor. Dia mendekat dan menyerang Jin. Jin menahan serangannya dan mencoba menyerangnya tanpa rasa ampun apapun. Dia menyerang menggunakan holy power dan koruptor itu pun lenyap seketika, membuat bandit tua itu terkejut karena Jin bisa menggunakan holy power. Bandit tua itu pun ketakutan dan meminta mohon maaf, lahir dan batin. Namun, Jin tanpa basa-basi menghajar bandit tua itu. Setelah itu, Jin pun kembali berpakaian dan mengatakan kepada para anak-anak di depannya bahwa nanti kalian akan kulepaskan kalian semuanya. Kemudian Jin mencoba memeriksa dokumen dan aktivitas dari para bandit itu. Dan dia kemudian membuka laci dan menemukan dokumen yang terlihat mencurigakan. Dia pun membacanya, dan memang ini terlihat mencolok katanya. Dia pun sudah menyadarinya, dan sangat terkejut karena ternyata dia tidak bisa membaca semua tulisan ini. Aku perlu meminta Hakama mengajariku membaca bahasa ini. Jin pun mencoba mencari tahu rencana kenapa para bandit menangkap para monster koruptor. Dia pun mengakses benda itu dengan nanomesin untuk mendapatkan informasi yang ada di sekitar. Dia mencoba membuka rekaman histori dari 1 minggu yang lalu dan menemukan hal tidak terduga bahwa dari percakapan para bandit itu akan datang sesuatu yang sangat menarik dan itu pasti tidak baik. Kita pun keluar desa dan diperlihatkan cewek itu bersama Hakama dan terdengar ada yang memanggilnya. Ternyata Jin membawa adiknya cewek itu untuk bertemu dengannya. Mereka pun berpelukan sambil menangis karena sudah lama kangen, tidak pernah ketemu. Cewek itu berterima kasih kepada Jin, bahkan memanggilnya dewa pelindung. Jin pun bertanya, apakah orang-orang itu adalah dari kota ini? Cewek itu pun berkata bahwa mereka adalah anggota guild dan orang yang di sana adalah ketua guild. Ketua guild pun menoleh dan segera mendekati Jin. Dia pun memperkenalkan diri bernama Pedrak, seorang guild master, dan berterima kasih karena menangani kasus ini. Pedrak memandang Jin yang aneh, kenapa tidak ada luka di badannya, dan instingnya mengatakan bahwa orang ini tidak normal. Jin pun berkata, jadi bukan penguasa wilayah ini. Pedrak pun menjelaskan bahwa penguasa wilayah tidak mempunyai otoritas seperti itu, apalagi berhadapan dengan kejahatan seperti ini. Ini adalah tugas sumpah setia para karyawan guild kepada raja. Bahkan kalau Lord Sapion melakukan kejahatan ini, kami wajib lapor kepada raja. Bukan berarti aku berpikir dia akan pernah melakukan hal seperti itu. Jin pun mulai curiga yang bernama Sapion itu. Dia pun memberikan dokumen yang telah dia temukan di tempat para bandit tadi. Padrek pun terkejut tak main karean ini. Dokumen itu adalah daftar orang yang pernah berbisnis dengan para bandit. Lalu Jin pun memikirkan bagaimana nasib mereka berdua dan bertanya apakah ada panti asuhan. Padrek menjawab tidak ada. Namun dia bisa membantu mencarikan pekerjaan. Tapi karena mereka spesies rendahan akan sulit mencarinya. Jin pun menghela napas lagi-lagi spesies rendahan. Jin pun memutar otaknya. Bagaimana caranya mencarikan pekerjaan buat mereka? Walaupun spesies rendahan, dia kemudian ingat sesuatu dan menawarkan kepada mereka, apakah mau bekerja? Jika ada yang menerima kalian, mereka pun dengan semangat mau. Jin pun sangat senang bisa menemukan solusi ini dengan cepat. Kita pun ke tempat di perumahan Argus, dan tiba-tiba dia merasa merinding dan langsung turun dari kudanya, dan menyuruh bawahannya pergi dan bubar barisan. Argus mulai masuk rumah. Dia disambut para pelayan di rumahnya dengan hormat, namun dia merasa ada yang tidak beres dan meminta pelayannya bisik-bisik kepadanya dan terima kasih atas laporannya. Argus pun menjadi sakit kepala karena lupa minum oskadon paling oye. Karena koruptor muncul sendiri di ibu kota dan berpikir ada seseorang yang membiarkan monster itu masuk ke sini dengan sengaja. Dia mencurigai orang itu dan ingin cepat-cepat mendapatkan seorang istri. Bukan, maksudnya sekutu maaf. 3 hari setelah kejadian para bandit, mereka pun sekarang semakin ramai karena kedua anak ini mengikuti Jin. Dan ternyata cewek ini bernama Powell dan Jin akan menolongnya mendapatkan pekerjaan untuknya.
Hakama pun memberitahu bahwa mereka sudah dekat ibu kota. Mereka pun melihat ibu kota dari jarak jauh dan bersiap melanjutkan perjalanannya mencari kitab suci. Kayak Sun Gokong aja, setelah memasuki ibu kota Jin, sedikit terpesona karena banyak spesies yang berkumpul di sini dan terlihat damai dan seperti dijaga kedamaiannya untuk masyarakat. Namun, pasti ada sebuah masalah di setiap era. Jin pun berkata, "Kapan Hakama akan masuk ujian di akademi? Minggu depan. Jadi, kita punya sedikit waktu," kata Jin, dan terlihat wanita ini menguping pembicaraan mereka berdua. Akhirnya mereka mendapatkan penginapan, dan Jin masih memikirkan cara mendapatkan pekerjaan untuk Powell. Dia akan sangat terbantu jika langsung ketemu dengan Argus, namun tidak punya koneksi, akan sulit untuk mencarinya. Akhirnya, pagi harinya mereka menuju ke perpustakaan ibu kota. Namun, mereka ditolak karena khusus pelajar dan bangsawan saja. Padahal Jin sudah diajari cara membaca oleh Hakama. Dan ada 2 orang yang mengintai Jin. Mereka pun tiba-tiba langsung menyerang Jin. Jin pun dengan mudah menahan serangannya dan berkata, "Salam yang bagus untuk pemula." Orang itu meremehkan Jin dengan menyebutnya bapak tua yang tajam matanya. Ternyata, mereka adalah suruhan orang dan membuat pekerjaan Jin semakin hemat. 2 orang itu pun menyuruh Jin untuk pergi dari ibu kota jika ingin selamat, dan orang itu langsung meninju Jin, dan Jin langsung membabat habis orang itu dan dilemparkan ke bawah dengan keras. Disusul temannya yang akan menggunakan katon no jutsu dan sedikit membakar jubah Jin. Walaupun sebenarnya Jin yang menahan serangannya, orang itu tersenyum, mengira sudah menang. Namun, ternyata Jin langsung maju dengan cepat dan menariknya ke atas dan mengancamnya. "Jika ingin mengancam, kembalilah saat sudah menjadi kuta. Dan itu pun, jika kalian masih punya nyali bertemu denganku." Orang ini pun keringat dingin, ketakutan. Pada saat itu, muncullah Holy Knight melerai mereka berdua dan mengatakan akan memenjarakan mereka semua, dan betina itu pun terkejut karena bertemu dengan Jin di depannya langsung. Dan ya, betina itu mengira Jin yang sedang membuat masalah di ibu kota. Dia sangat senang meremehkan mencaci Jin dan merasa Jin telah melakukan kesalahan. Namun, ada warga setempat memberi penjelasan dan mengaku melihat bahwa Jin diserang, dan itu ada pembelaan untuk diri sendiri, dan reaksi betina itu pun kaget. Betina itu pun mendekati orang yang menyerang Jin dan ternyata mereka dari Akademi Harnis. Betina itu pun mendekati Jin, dan betina berkata bahwa dia sedang berpatroli dan mulai menyadari bahwa Jin memang kuat karena 2 orang dari Akademi Harnis bukanlah orang lemah seperti kita. Dan saat betina itu pamit akan pergi tiba-tiba, Jin meminta sesuatu darinya untuk menuju ke suatu tempat. Dan ternyata mereka menuju ke perumahan Argus untuk bertemu. Sambil duduk Jin meminta lowongan pekerjaan yang dibayar jutaan tiap hari dari Argus. Argus pun kaget karena ditagih Jin bahwa jika kami kesusahan tinggal cari kami. Argus berkata, "Jumlah kalian lebih banyak daripada saat bertemu," dan Jin pun menjelaskan bahwa dia telah menyelamatkan anak ini dari bandit yang pernah Argus ceritakan. Dan akhirnya 2 anak ini mengikuti Jin. Argus terkejut saat Jin mengatakan bahwa dirinya mengalahkan para bandit dan menyerahkan sisanya ke kuil terdekat. Jin membawa mereka karena mereka tidak punya keluarga dan dianggap spesies rendah. Jadi, Jin ingin mencari pekerjaan untuk mereka. Argus pun berkata bahwa dia tidak berkewajiban melakukan ini. Namun Jin membalasnya bahwa dia tidak ingin setengah-tengah menyelamatkan orang. "Jika aku sudah berniat, maka aku ingin menyelesaikannya." Dan Argus pun mengatakan bahwa mereka berdua bisa bekerja di sini. Dan ada satu syarat untuk Jin agar dia menjadi instruktur. Dan mereka berdua mulai bekerja menjadi pelayan rumah di rumah Argus. Selanjutnya, Jin pun mengikuti Argus pergi untuk membahas sesuatu karena menjadikannya instruktur. Dan ternyata Argus ingin memerintahkan Jin menyusup ke Akademi Harnis. Jin kaget, "Apa maksudmu?" Argus menjelaskan karena wilayah ini menjadi sasaran beberapa faksi untuk mendapatkan kekuasaan. Dan karena raja telah jatuh sakit, hidupnya takkan bertahan lama. Jadi, perebutan kursi raja sudah dimulai di balik layar. Bukan hanya itu,
ada beberapa yang tidak mempunyai otoritas untuk tahta itu, dan menggunakan segala cara bahkan koruptor pun mereka kendalikan untuk membuat masyarakat takut. Mereka bersembunyi di kota ini, dan tempat paling kita dicurigai adalah Akademi Harnis, dan mereka pun masuk ke ruangan. Ternyata Argus memperkenalkan cewek kepada Jin bahwa dia yang akan membawa Jin ke Akademi Harnis dan dia adalah adik Argus bernama Miria. Namun Miria meremehkan Jin bahwa spesies rendahan tidak akan bisa melakukan misi ini sangatlah mustahil. Argus marah karena Miria berkata seperti itu. Sang betina pun bisik-bisik kepada Argus bahwa Miria sebenarnya cerdas namun sangat sensitif parah kepada spesies rendahan. Miria tidak percaya bahwa Jin bisa menjadi instruktur di Akademi Harnis. Hakama memberitahukan bahwa Jin tidak bisa membaca dan itu membuat Jin, "Aduh, kenapa harus dikatakan?" Namun Hakama menjelaskan bahwa banyak hal yang dipelajari dari Jin. Dia tidak sama seperti orang lain pada umumnya, dan Miria pun mengatakan bahwa cukup kuat saja, tidak cukup untuk menjadi instruktur dan tentang 2 orang yang menyerang Jin ketahuan. Argus pun menjelaskan bahwa dia meminta Jin untuk menjadi spirit arts karena dia sangat ahli dalam spirit art. Argus menjelaskan jika Jin bisa melakukan beberapa elemen saja sudah cukup untuk menjadi instruktur. Dari situ Jin pun mulai mengeluarkan kekuatannya untuk mengejutkan Argus. 1 minggu kemudian di hari ujian masuk Akademi Harnis, Hakama mulai mengikuti ujian akademi. Terlihat Jin dan Argus berjalan bertemu seseorang dan ternyata ini saatnya Jin untuk menjadi instruktur dimulai dan karena itu Jin dianggap anggota Holy Knight. Jin pun masih berpikir apakah dirinya pantas menjadi instruktur di sini dan sampailah mereka bertemu dengan kepala sekolah yang sedang duduk menanti mereka. Argus langsung memberikan salam kepada kepala sekolah Yamge. Ternyata Argus adalah mantan murid di akademi itu. Pantas dia menghormati kepala sekolah itu, dan kepala sekolah mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang dialami oleh Argus tentang monster koruptor dan terseret ke dalam masalah faksi. Dan seperti biasanya, wanita itu meremehkan Jin. Arena Argus meminta Jin menjadi instruktur untuk saat ini. Bisa kita lihat dari muka mereka yang bikin mual perut, namun Argus meyakinkan mereka bahwa Jin sangat unggul di dalam timnya. Setidaknya dalam kemampuan bertarung, kepala sekolah pun menerimanya. Karena permintaan Argus, namun Pinocchio tua ini menolak Jin. Karena di akademi ada seorang dengan spesies rendahan masuk, maka dia keberatan, apalagi menjadi instruktur ogah. Bagetlah nggak level, katanya. Dia marah kepada kepala sekolah. Apakah dia ingin mempermalukan akademi ini? Bahkan Kat Patkai pun juga mengalami keberatan. Karena akademi ini rata-rata adalah bangsawan. Dan tidak mungkin spesies rendah mengajar di sini. Kepala sekolah pun tidak punya pilihan dan mengajukan penjelasan dari Argus kenapa kami harus menerima Jin. Dengan sigap Jin memperkenalkan dirinya dan langsung skakmat mereka dengan mengatakan apakah spesies rendahan ditolak karena dia spesies rendahan atau kurangnya kemampuan. Kepala sekolah pun menjawab tentu yang kedua. Jika kamu mempunyai kemampuan yang lain tidak penting. Apakah kamu bisa membuktikannya? Argus pun langsung mengusulkan agar segera uji coba saja. Akhirnya, kita ke tempat arena latihan Akademi Harnis. Ternyata, Jin akan melawan Pinocchio tua bangka itu, yang masih meremehkan Jin di tempat, dan beberapa murid akademi mulai melihat hal itu dan penasaran. Ada acara apa? Miria pun tertarik melihat Pinocchio tua bangka itu melawan Jin. Dalam momen ini, Argus terlihat sangat gugup karena baru pertama kali melihatnya bertarung, dan dia harap penilainya tidak salah kepada Jin. Pinocchio tua bangka memulai serangan dengan elemen api, namun Jin menghindar dengan cepat. Ternyata beberapa murid sedang menonton dan membuat tua bangka ini senang. Dia kemudian melancarkan elemen petir kuning yang banyak mengarah kepada Jin, bahkan ditambahkan dengan elemen api. Jin bergerak menghindarinya,
dan benci menggunakan kekuatannya jika bukan musuh yang sebenarnya. Tapi dia tidak punya pilihan. Jin menggunakan kekuatannya dan tua bangka itu melihat ke atas dan tiba-tiba dia ambruk ke bawah karena gravitasi yang berat. Kepala sekolah dan Kat Patkai terkejut, apalagi Argus yang tidak percaya melihatnya. Dan juga Miria yang telah meremehkan Jin waktu itu. Tua bangka itu terkejut karena baru melihat seseorang menggunakan gravitasi sebagai serangannya. Jin pun mengatakan, sepertinya sekolah ini masih harus belajar, tidak hanya muridnya saja, tapi kau juga. Tua bangka itu mulai marah kepada Jin. Namun Jin akhirnya melepaskan serangannya dan membuat tua bangka itu mengatakan bahwa ini pasti tidak mungkin. Dia percaya Jin memakai trik murahan karena dia tidak pernah melihat kekuatan seperti ini. Kepala sekolah pun akhirnya sudah membulatkan tekadnya yang sudah bulat. Miria dan murid lainnya terkejut, tak menyangka Jin menggunakan elemen khusus. Miria berpikir, bagaimana bisa spesies rendahan memiliki kekuatan elemen yang banyak, dan siapa sebenarnya pria itu? Dan 1 minggu pun berlalu, kita melihat di gedung akademi banyak murid yang berkumpul. Kepala sekolah sedang berceramah bahwa kalian yang lulus ujian masuk sekolah bukanlah sebuah mimpi di siang bolong, semuanya tergantung dengan kemampuanmu. Di sisi lain Miria didatangi oleh Lias, cowok yang ingin PDKT dengannya. Saat sedang asyik PDKT, Lias kaget melihat Jin sebagai pengajar. Kenapa spesies rendahan bisa duduk bersama pengajar? Namun Miria memberitahunya karena dia adalah pengajar. Miria mengatakan, bagaimana pendapatmu, dia hanyalah spesies rendahan. Lias pun sangat terkejut mendengar fakta itu. Jin mulai menyadari dari tatapan semua orang kepadanya, karena dirinya spesies rendahan dan akan menonjol. Ini membuat aku akan menjadi orang yang dicurigai, bukan melakukan penyelidikan. Aku perlu diterima dahulu, katanya. Dan sampailah kita pada saat di mana kelas dimulai. Di sini, tua bangkan membawa Jin dan akan menjadi guru di sekolah. Dan tua bangka itu senang karena hanya sedikit murid yang hadir di kelasnya. Karena dia merasa siapa yang mau jadi murid dari spesies rendahan, Jin mulai memperkenalkan dirinya kepada murid yang hadir bahwa dirinya akan mengajarkan spirit art kepada kalian. Namun Lias berkata, apakah kau sanggup melakukannya? Jin pun menjawab, kalau itu, kau yang berhak memutuskan. Jin pun menegaskan, jika kelas ini tidak layak, maka kalian boleh meninggalkan kelas ini. Namun satu hal, kekuatan ini pada dasarnya bisa membatalkan regenerasi koruptor dan bisa menyembuhkan luka pada manusia. Jadi, pada intinya, kekuatan Ina ada untuk melawan koruptor. Aku harap kalian jangan salah gunakan kekuatan ini. Miria pun mulai gugup mendengar hal itu. Namun murid yang lain masih meremehkan Jin dan menganggap bahwa perkataannya hanya marketing saja. Bahkan ada murid mengatakan, bagaimana mungkin spesies rendahan sepertimu menggunakan spirit art yang tidak sebanding dengan kami? Jin pun menghela nafas dan meminta dia menyerang Jin dengan kekuatan terkuatnya. Jika dia bisa melukai Jin, maka Jin takkan muncul lagi di sini. Dan murid itu dengan sombongnya langsung mengeluarkan elemen petir wujud tombak dan menyerang Jin dengan kecepatan penuh. Namun, ada serangan muncul menggores murid itu. Dan ternyata, Jin berhasil menangkis serangan petir itu dan berkata, kalian memanggil spesies rendahan karena lemah, tapi aku lebih kuat darimu. Jadi, mulai sekarang kau akan memanggilku guru. Kemudian setelah itu Jin menjelaskan cara mengaktifkan spirit art, tapi dia bertanya dahulu kepada murid yang menyeraknya bahwa apa syaratnya. Murid itu pun menjawab, syaratnya memakai imajinasi. Ketika holy power digunakan mengirim ke spiriti, maka imajinasi yang akan membentuknya sesuai keinginan kita. Jin pun menjawab, imajinasi memang penting, tapi itu bukan jawaban tepat. Spirit power hanya bisa tergambarkan ketika kau sudah menerima artnya dan membiarkan panjang gelombang itu mengalir melalui dirimu. Api, petir, pemulihan, es, setidaknya harus mengetahui keempat ini. Dan di atas semua ini ada kontrol gravitasi.
kontrol tingkat cahaya dan kontrol tekanan udara, dan apa yang aku perlihatkan barusan adalah perisai spasial, dan si tua bangka ini sangat terkejut karena Jin ternyata bisa menggunakan banyak elemen apalagi melihatnya secara langsung. Jin pun mencontohkan mengubah elemen cahaya menjadi tombak kecil sesuai imajinasinya untuk gambaran. Seketika Jin pun mengatakan, "Baiklah, saatnya kelas dimulai." Setelah beberapa saat kelas pun selesai dan Jin keluar. Saat dia berjalan, beberapa murid mulai respek kepadanya karena sudah melihat kemampuan Jin sebagai guru. Tapi dia melihat Miria yang masih jutek kepada Jin. Mereka pun saling tatap dan saat Jin melewati dirinya, Miria berkata bahwa siapa kau sebenarnya? Kupikir aku adalah spesies rendaham. Miria pun menjawab itu benar dan aku akui, tapi kau tidak normal. Karena tidak mungkin spesies rendahan atau kasta rendah bisa menggunakan banyak spirit art sekaligus dan membuatnya terdengar mudah saat menggunakannya. Karena jika semua orang bisa melakukan itu, maka kau tidak akan mendapatkan perhatian sebanyak ini. Miria pun mengajak Jin ke tempat sepi dan pastinya bukan untuk esek-esek. Dalam perjalanan Miria ingin Jin menjawab pertanyaan sebelumnya. Jin pun menjawab bahwa dirinya adalah pria kuno yang telah tertidur 100 juta tahun di desa Kodama. Miria tidak percaya dan bertanya lagi, jadi apa yang kau lakukan pada 100 juta tahun yang lalu? Dan Jin pun mengatakan bahwa dia pernah menjadi agen dan telah melawan banyak penjahat. Tapi, walaupun sudah 100 juta tahun yang lalu, kalau tidak sembahyang tidak ada gunanya. Tapi kenapa kau berakhir tidur 100 juta tahun? Kata Miria. Jin pun menjelaskan, karena dirinya telah gagal melindungi semuanya. Karena dia merasa akan bisa menolong jika bekerja sendirian. Itulah mengapa aku mau menjadi guru. Mungkin aku akan memerlukan bantuanmu. Mereka pun jalan kembali dan sampailah mereka tempat yang sangat kotor. Dan sepertinya itu gudang sekolah. Mereka pun masuk dan ternyata memang benar. Tempat ini adalah gudang. Dan Jin melihat sesuatu yang sangat mencolok di tempat itu. Miria pun memperlihatkan tisu, maksudnya kertas, dan ada denah, lokasi yang dia gambar sendiri. Lantas Jin langsung memegang patung kecil itu, dan tiba-tiba ada pintu rahasia terbuka sangat lebar. Miriain terkejut kenapa Jin bisa tahu ada tombol rahasia di tempat ini. Jin menjelaskan bahwa semua ada insting dan pengalamannya sebagai agen selama 100 juta tahun yang lalu. Jin memerintahkan Miria tetap di sini karena di dalam mungkin berbahaya. Namun Miria tidak mau karena dia juga kuat seperti kakaknya dan membuat Jin tidak punya pilihan lain selain mengajak Miria masuk ke dalam pintu rahasia tersebut. Kemudian beberapa lama saat mereka menjelajahi tempat itu, mereka menemukan sebuah gerbang yang besar. Jin sangat terkejut karena yang dia lihat adalah gerbang laboratorium Kagura yang selama ini dia cari-cari. Mereka pun mendekati pintu laboratorium itu. Ternyata pintu itu dilindungi oleh nano mesin. Miri benar-benar terkejut ada pintu besar di bawah sekolahnya dan bertanya, apakah kita bisa masuk? Jin berkata bahwa ini memerlukan kunci. Dan Jin kepikiran kunci yang selama ini Hakam pakai untuk kalung. Dia pun mulai mencoba yang lain untuk membukanya. Jin mengeluarkan kekuatannya dan menempelkan ke pintu. Dan secara ajaib, pintu itu berhasil terbuka. Miria tidak menyangka bahwa Jin bisa membuka pintu besar ini dengan mudah, dan mereka pun melihat mega koruptor besar hitam panjang di depan mereka. Miria melihat itu benar-benar syok, tidak percaya ada seperti ini di sekolah. Jin pun melihat para monster itu dengan seksama dan merasa aneh. Kenapa semua monster yang dikurung sangat tenang tidak memberontak? Bahkan monster koruptor yang bernama Koroder yang besar sangat tenang di dalam kurungan ini. Dalam hal ini Miria menjelaskan bahwa jika kita menunggu di sini maka dalangnya akan muncul dan kita akan segera tahu. Namun Jin tidak setuju. Dia lebih memilih segera menutup sekolah ini karena di atas masih banyak murid dan jika para monster ini menyerang, maka yang akan dilakukan para Holy Knight adalah menyelamatkan para murid terlebih dahulu. Jin pun menyuruh Miria untuk keluar dan mengatakan kepada Argus tentang masalah ini untuk segera menutup sekolah secepatnya. Apalagi ada program MBG atau MBG, lalu Jin masuk lebih
lebih dalam ke laboratorium untuk mendapatkan petunjuk ilahi. Dia melihat cahaya merah dan penasaran dengan yang ada di depannya. Dia menemukan beberapa hal di sana, bahkan menemukan koper dan segera membukanya. Dengan segera Jin membuat kotak itu agar tahu pesan apa yang Kagura tinggalkan untuknya. Kagura menjelaskan bahwa dia telah menciptakan alat yang luar biasa. Bahkan, sebagian telah dia masukkan ke dalam nanomesin. Dan alat itu adalah alat teleportasi, membuat Jin sangat terkejut. Apakah itu yang dibicarakan Argus tentang koroder yang muncul di ibu kota? Karena mereka dikirim melalui alat teleportasi, bahkan para koroder yang ada di aula itu? Jika dugaanku benar, maka ini sangat berbahaya. Sambil mendengarkan Kagura menampilkan alat teleportasinya yang berwarna biru, sontak Jin bingung kenapa berbeda, dan kenapa di depanku berwarna merah bukan biru. Jam pun berbunyi dan tiba-tiba alat teleportasi itu menyala terang bagaikan matahari. Dan Jin benar-benar ingin mengetahui perkara ini. Dan di tempat para monster berada pun mulai berwarna merah dan sepertinya akan terjadi sesuatu. Ternyata cahaya merah keluar dan menelan mereka hingga menghilang seperti ditagih hutangnya. Kemudian, di tempat lain kepala sekolah melihat sesuatu di langit. Miria berlari untuk keluar tempat itu dengan tergesa-gesa. Dan saat berhenti, ada seseorang yang berdiri di depannya. Dia adalah guru Patkai yang berencana menyergap perawan Miria. Kemudian, kita ke tempat Ria yang memanggil Argus. Namun, Argus sudah menyadarinya bahwa ada yang tidak beres. Karena ini adalah senario yang terburuk, kata Argus. Karena dia melihat puluhan monster koruptor turun dari langit karena sudah teleportasi dari laboratorium tadi. Lanjut ke Patkai yang sedang menghadang Miria yang masih perawan pastinya. Mengapa tatapanmu ngegas begitu Tuan Putri Ulton, kata Patkai. Miria pun menggunakan kekuatan dan berkata, menyingkirlah dari hadapanku. Anda terlibat dalam hal ini kan? Patkai pun menjawab, jadi kau sudah mengetahuinya. Lagi pula kau sudah berkeliaran cukup lama, dan itu membuatku muak, dan sekarang sudah telat. Miria pun bingung apa maksudmu. Patkai menjelaskan bahwa maksudnya hari ini adalah di mana kami menjalankan rencananya. Namun, sebenarnya rencana itu dijadwalkan agak lama, tapi karena kau terus berkeliaran, aku mengubah jadwalnya menjadi hari ini. Pria itu akan menjadi ancaman dan sangat menyebalkan seperti kakakmu. Bahkan dia sudah menemukan jalan rahasia ini, dan pria itu sedang di bawah sana kan? Karena aku ingin membasmi benih kecemasan sejak dini. Miria sedikit percaya diri berkata, apa Anda pikir Anda bisa menang melawan kami? Dan Patkai pun tersenyum dan menjawab, tentu saja bisa dong. Karena aku telah memperoleh banyak kekuatan yang tidak terkalahkan. Dan saat itu juga dari belakang Hakama siap-siap akan menyerang Patkai dan membuat Miria hanya diam saja terkejut. Dan akhirnya Patkai tidur pulas akibat serangan dadakan dari Hakama yang ada di belakangnya. Miria mengatakan, kenapa kalian kemari? Hakama pun menjawab, karena kami mencari Jin. Di luar menjadi sangat kacau. Balau kita memerlukan bantuan izin. Dan Kudo bilang bahwa dia melihat Jin masuk ke tempat ini. Kudo yang notabene murid polos pun takut karena mereka telah menyerang guru Patkai. Namun Hakama menenangkan dia karena dia juga tidak melihat kita. Dan akhirnya, karakter utama kita datang dan apa yang terjadi katanya? Jin menjelaskan bahwa semua monster yang ada di laboratorium telah menghilang. Miria pun ketakutan karena dia sudah tahu kekacauan yang akan terjadi. Mereka pun keluar untuk melihat kondisinya. Mereka melihat ibu kota terbakar dan para monster koruptor menyerang para warga. Bahkan burung Garuda menyaplok seseorang. Dan yang paling besar menuju ke pusat ibu kota yaitu istana kerajaan. Monster raksasa itu pun membuka mulutnya yang banyak jigongnya. Dan itulah sebabnya Miria langsung menutup hidungnya karena bau tidak sedap keluar dari mulut monster itu. Jin pun berpikir keras dan harus menghancurkan alat itu secepatnya. Hakama menunjuk ke depan memberitahukan bahwa raksasa besar itu akan menyemburkan serangan besar dan dia bersiap akan menghancurkan istana
istana kerajaan dengan semburan di mulutnya. Beberapa orang sangat khawatir dengan kejadian ini, dan Jin akan menanganinya karena semua adalah salahku. Dia mencoba memasukkan nanomesin ke tubuhnya, tapi Jin tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dari injeksi kedua ini. Sebuah versi yang lebih simpel dari fungsi alat teleportasi tentunya. Tapi Kaguya menjelaskan bahwa batasannya sekali sehari dan terbatas pada jarak pendek dalam garis pandangmu. Dan serangan itu pun dilancarkan akan mengenai istana. Namun Jin tiba-tiba menghilang dari tempat meninggalkan portal berwarna hijau. Ternyata dia sampai di depan serangan itu berada, dan langsung menahan serangan raksasa itu, agar istana menjadi aman. Di sisi lain, monster koruptor dengan ganas merusak para rumah warga dan kita melihat wanita berkaca menuju ke suatu tempat dan ternyata dia memanggil Guild Master. Ada invasi raksasa di luar tembok katanya, dan Guild Master itu menjawab dengan santai. Aku tahu mas bro, dia pun menatap berkata. Aku tahu, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain esek-esek dan dia bernama Hardin Gunslot, seorang Guild Master ibu kota kerajaan Konoha. Dia menjelaskan bahwa para Holy Knight juga masih bisa bergerak dan masih bertarung. Saat ini setengah pasukan Holy Knight sedang Titka berada di ibu kota kerajaan karena suatu misi. Mereka sudah menargetkan kita ketika tidak ada para Holy Knight di sini. Dan ini adalah serangan yang telah direncanakan. Jika komandan besar ada di sini, kita bisa menghentikan mereka. Kurasa ini akhir dari riwayat kita dan wanita itu menunjuk ke depan dengan kaget lihat itu Guild Master. Dia sangat terkejut melihat Jin menahan serangan monster koruptor itu, dan wanita itu mengatakan bahwa orang itu yang berasal dari desa Kodama kembali ke tempat Jin yang akhirnya berhasil menahan serangan monster itu. Dia pun mengeluarkan kekuatannya dan menembakkan laser warna biru ke depan dengan cepat, sehingga terkena langsung kepada monster besar itu dan terluka. Badannya terlalu besar, aku tidak bisa langsung mengalahkannya, kata Jin. Selain itu, teleportasiku menguras tenagaku lebih banyak dari yang kubayangkan. Kurasa ini tidak akan berjalan semulus biasanya. Jin pun mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan ternyata mengeluarkan sebuah pedang untuk melawan monster itu. Dia menyerang dari jarak jauh dan mengenainya sambil loncat ke depan. Sambil berlari dia mengetahui bahwa serangannya masih bisa membuat monster itu regenerasi, tapi itu bisa memberiku lebih banyak waktu. Dengan fokus, Jin akan menggunakan dasar-dasar dari nanomesin sambil menetralkan berat badannya melalui manipulasi gravitasi. Bahkan dia memanipulasi tekanan udara melalui manipulasi angin. Dan terlihat warga sedang diserang monster dan ada yang menolongnya. Ternyata dua murid dari Akademi Harnis terima bantuan Kalina, kata mbak-mbak ini. Itu karena ibu kota sedang dalam bahaya, katanya. Dan saat mereka dikepung oleh beberapa monster jin yang berlari langsung menghabisi para monster itu dengan cepat dan mudah, mereka pun sangat kaget melihat hal itu karena jin ada kasta rendahan. Bagaimana bisa melakukan hal ini sungguh tidak bisa dipercaya, katanya. Jin pun menuju ke monster terbesar dan berharap masih ada waktu karyan monster itu masih meregenerasi dirinya. Tapi tiba-tiba, monster itu menyerang Jin dengan laser kuning. Sontak Jin langsung menghindarinya dan berkata selain serangan sebelumnya, ini bukan serangan yang berbahaya. Dia pun berlari sambil menghabisi beberapa monster yang sedang mengganggu para warga Konoha di jalanan. Dia bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Saat mendekati monster itu, Jin langsung melompat tinggi dan menyerang dengan burungnya, maksudnya pedangnya. Beberapa orang melihat pertempuran Jin dan ikut terbawa suasana tegang dan berotot. Jin kemudian menyerang semua bagian tubuh sang monster itu tanpa ampun dan melompat lagi ke atas. Namun monster itu terlihat akan menyerang Jin, dan Jin langsung menyerang dan mengenai monster itu hingga merasakan tekanan yang sangat besar dan meledaklah monster itu di tempat, dan monster itu pun wafat dan semoga tenang di alam neraka.